Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Puspita, NPM 1714344124, Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan seminar proposal yang berjudul Metode Pembelajaran SAS terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas 2 SD Negeri 105355 Sukamulya. Guna untuk melengkapi tugas mata kuliah penelitian tindak kelas dengan dosen pengampu Safrida Napitupulu SPD MPD. Latar belakang masalah. Di kelas rendah sekolah dasar, peserta didik sudah bisa membaca agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan tujuan pembelajaran tercapai dan mudah diterima oleh peserta didik sesuai dengan RPP dan silabus yang telah ditetapkan. Tetapi pendidikan sekarang, terkhusus pada kelas 2 SD, banyak anak yang belum bisa membaca dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan belajar anaknya, kurangnya kemampuan guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kemampuan siswa di lingkungan tersebut. Guru juga bisa mengaplikasikan metode pada setiap pembelajaran yang diajarkan. Maka penelitian akan dilakukan lebih lanjut dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran SAS terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas 2 SD Negeri 105355 Sukamulya. Identifikasi masalah. Yang pertama, banyak anak yang belum bisa membaca. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan belajar anaknya. Yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran. Batasan masalah. Banyak anak yang belum bisa membaca. Rumusan masalah, apakah metode pembelajaran SAS berpengaruh terhadap kemampuan membaca di kelas rendah? Tujuan penelitian untuk mengetahui metode pembelajaran SAS terhadap kemampuan membaca di kelas rendah. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kemampuan membaca. Yang kedua, bagi guru yaitu melalui penelitian ini guru dapat mengetahui metode pembelajaran yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas rendah sehingga permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun guru dapat teratasi. Bagi sekolah, yaitu melalui penelitian ini prestasi belajar anak dapat ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka perbaikan mutu setiap pembelajaran. Yang keempat, bagi peneliti, yaitu melalui penelitian ini dapat diketahui secara langsung permasalahan pembelajaran yang ada di kelas, khususnya dalam hal meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan membaca anak. Selain itu, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian ini. Penelitian, metode pembelajaran SAS berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa di kelas rendah. Prinsip membaca. Yang pertama, mengetahui latar belakang siswa. Yang kedua, membangun dasar kosakata yang kuat. Yang ketiga, mengajari pemahaman. Yang keempat, keberadaan usaha untuk meningkatkan kecepatan membaca. Yang kelima, mengajar strategi membaca. Yang keenam, mendorong siswa mengubah strategi menjadi keterampilan. Yang ketujuh, membuat penelitian dan evaluasi. Metode pembelajaran SAS. Metode SAS atau struktur analitik sintetik adalah metode yang disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas permulaan SD. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah berlandaskan operasional dengan urutan struktur menampilkan keseluruhan dan memperkenalkan kalimat yang utuh. Analitik melakukan proses penguraian, sintetik melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Metode pembelajaran SAS. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran SAS. Metode SAS atau struktur analitik sintetik adalah metode yang disediakan untuk belajar membaca dan menulis permulaan di kelas permulaan SD. Yang kedua yaitu kelebihan metode ini. Yang pertama, metode ini sejalan dengan prinsip linguistik ilmu bahasa. Yang kedua, metode ini mempertimbangkan pengalaman berbahasa anak. Yang ketiga, metode ini sesuai dengan prinsip inquiry, menemukan sendiri. Kekurangan metode ini
Yang pertama, banyak sarana yang harus disediakan untuk pelaksanaan metode ini untuk sekolah-sekolah tertentu dirasa sukar. Yang kedua, metode SAS hanya untuk konsumen pembelajar di pengajar metode SAS, maka di sana-sini metode ini tidak dilaksanakan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian berbentuk eksperimen. Desain penelitiannya, saya menggunakan pretest dan past test. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 105355 Sukamulya, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SD Negeri 105355 Sukamulya yang terdiri dari dua kelas 2A dan 2B, masing-masing kelas berjumlah 24 siswa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan siswa kelas 2 SD 105355 Sukamulya adalah 48 siswa. Sampel penelitian. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah siswa kelas 2 SD Sukamulya yang terdiri dari dua kelas 2A yang berjumlah 6 siswa dan kelas 2B yang berjumlah 6 siswa. Jumlah tersebut diperoleh dari teknik pengambilan sampel yaitu sampel random sampling dengan presentase 25% untuk setiap kelas. Dengan demikian, kelas 2 SD Sukamulya yang berjumlah 24 siswa diambil 25%, diperoleh 6 siswa. Dengan demikian, kelas 2B SD Sukamulya dengan cara yang sama pula diperoleh sampel adalah berjumlah 6 siswa. Variabel indikator. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti. Menurut Suryabrata, variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian variabel sebagai faktor-faktor penelitian peristiwa yang diteliti. Selanjutnya, indikator penelitian. Penelitian ini adalah tulisan sesuai dengan pengertian metode pembelajaran, karakteristik metode pembelajaran, ciri metode pembelajaran, dan bagaimana yang telah dikemukakan pada bab 2, yaitu tentang pengertian metode pembelajaran, pengertian kemampuan membaca, dan lain-lain. Instrumen penelitian. Bentuk instrumen penelitian ini adalah bentuk tes soal yang disusun oleh para guru melalui sol atau kisi-kisi. Kisi-kisi instrumen penelitian. Yang pertama, siswa diminta menyebutkan nama huruf, bunyi huruf yang ditunjuk peneliti. Yang kedua, siswa membaca dengan nyaring kata-kata yang terdiri dari 3 huruf. Yang ketiga, siswa membaca dengan nyaring kata-kata yang terdiri dari 4 huruf. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen dalam bentuk tes berbentuk soal yang digunakan untuk mengumpulkan data dari seluruh siswa kelas 2 SD dalam hasil belajar sudah sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Sedangkan instrumen non-tes digunakan untuk mengumpulkan data siswa tentang materi pelajaran. Teknik pengumpulan data. Dengan menyebarkan instrumen tes atau soal setelah siswa menerima pelajaran yang telah disampaikan oleh guru dan menyediakan lembar kertas jawab. Setelah tes tersebut dilakukan oleh siswa, selanjutnya guru melakukan pemeriksaan atau koreksi agar dapat melihat hasil dari setiap siswa mengenai materi yang telah diajarkan, sehingga diperoleh tingkat pemahaman dari setiap siswa. Teknik analisis data. Teknik analisis yang dimaksud peneliti berusaha untuk memberikan uraian mengenai hasil penelitian tentang ada atau tidaknya pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 SD. Sehingga teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, presentase dengan jenis pemusatan dengan mencari nilai rata-rata atau min. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini menggunakan penelitian populasi untuk perhitungan statistik, menggunakan pemusatan data diperoleh dari nilai rata-rata atau min populasi post-test kelompok kontrol dan
kelompok yang berbentuk eksperimen. Sekian seminar proposal yang telah saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.